Halo, selamat jumpa kembali rekan-rekan trader GMC Community. Dan kali ini dari channel 1% Trader, kita akan membahas sebuah teknik yang luar biasa. Teknik yang mempunyai win rate yang cukup baik dan kemudian risk and reward yang sangat bagus. Teknik ini saya sebutnya dengan nama Holy Trade. Teknik yang mengungkap rahasia dari keunggulan penggunaan stokastik dan dikombinasikan dengan penggunaan analisa SNR atau support and resistance serta SND atau supply and demand. Menggabungkan tiga analisa ini menjadikan teknik ini sebuah teknik yang sangat powerful, memiliki win rate yang di atas 70%. Teknik ini juga bisa dikatakan bahwa forex ini bukan lagi sebuah hal yang memprediksi, tapi mendekati sebuah ilmu pasti. Memang di dalam trading tidak ada yang namanya pasti, semuanya ada probabilitas atau peluang dan kemungkinan. Tetapi dengan menggunakan teknik ini, probabilitas dan profitabilitas teknik ini jauh lebih baik daripada kita menggunakan teknik biasanya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena teknik ini setelah saya buktikan dan kita akan membuat teknik ini real dalam trading-trading kita selanjutnya ke depan. Baik, rekan trader GMC, kita langsung saja. Kenapa kita menggunakan teknik stokastik? Saya sini menggunakan uh, trading view dan kita akan memasukkan indikator stokastik. Ya, stokastik yang akan digunakan stokastik yang 533. Ya, kita menggunakan lengthnya 5, kemudian presentasi K dan D-nya 33. Ini nanti kita akan menggunakan juga yang 1433, tapi kita menggunakan awal 533. Baik, rekan-rekan, kenapa kita menggunakan stokastik? Harus diketahui bahwa kita trading ini adalah memanfaatkan dua hal. Dalam trading, kita tidak bisa meninggalkan atau melepaskan dua faktor sangat penting dalam menunjang keberhasilan kita. Yang pertama adalah momentum, dan kedua trending. Atau kita bisa balik juga arah tren dan kemudian momentum. Nah, bagaimana kita menentukan momentum di dalam sebuah pergerakan market atau pasar trading atau sebuah pair yang kita tradingkan? Menentukan momentumnya ada atau tidak, atau awal dimulainya sebuah momentum adalah dengan menggunakan stokastik seperti ini. Kenapa kita menggunakan stokastik? Ya, karena memang penggunaan stokastik tujuannya lebih pada mendeteksi adanya sebuah momentum dalam pergerakan harga. Itu tujuan utamanya. Namun sayangnya dalam praktiknya dari dulu sampai saat ini kebanyakan dan sebagian besar masih menggunakannya sebatas pada menentukan titik-titik overbought dan oversold atau titik jenuh buy dan titik jenuh sell, atau menentukan tingkat penjualan yang sudah jenuh atau sudah banyak, harga sudah tinggi, dan kemudian juga menentukan kejenuhan pembelian penjualan atau harga yang sudah sangat rendah. Sehingga trader akan menggunakan ini sebagai dasar. Kalau sudah overbought, biasanya mulai melakukan sell, dan kalau oversold, mulai melakukan buy. Dan ini sangat-sangat berisiko. Dipastikan kalau kita hanya mengandalkan menggunakan stokastik dengan cara seperti itu, maka trading kita akan tetap dan selalu merugi. Oleh karena itu, trader 1% mengembangkan dan mengkombinasikannya dengan menggunakan teknik SND dan SNR. Kita akan memadukannya menjadi sebuah tool, menjadi sebuah sistem SOP trading yang akan kita gunakan mulai pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juni 2024. Dan kita akan menggunakan seterusnya setiap saat pada setiap tayangan di channel ini. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin menyaksikan bagaimana efektivitas dan powerfulnya sistem Holy Trade ini, silakan jangan lupa like and subscribe channel ini. Siapa tahu ini bisa menjadi sebuah jalan bagi Anda, bagi kita semua, untuk mendapatkan peluang trading yang lebih baik. Baik, kita mulai saja bagaimana menggunakan teknik ini. Teknik ini adalah teknik trading berdasarkan momentum. Artinya kita memasuki atau melakukan eksekusi atau entry pada saat harga benar-benar telah memulai trennya, mulai mendapatkan momentumnya, sehingga kita mengikuti pergerakan harga
bukan memprediksi harga akan kemana. Kita bergerak, entry, masuk pasar berdasarkan kemana maunya arah market. Nah, penggunaan sistem ini kita mulai dengan dua hal. Yang pertama adalah, dan ini penting sekali, prinsip dasar dari penggunaan teknik holy trade ini, syarat utamanya ada dua, yaitu adanya momentum dan arah tren yang jelas. Tanpa mengetahui arah tren yang jelas, momentum akan salah untuk ditafsirkan. Kita akan salah memanfaatkan momentumnya. Ada momentum tapi tidak ada arah trennya, akan salah. Ada arah trennya, trendingnya kita sudah tahu dengan jelas, arahnya naik atau turun, tapi tidak ada momentum pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Keduanya harus digabung menjadi satu, menjadi sebuah tool setup trading yang luar biasa. Baik, setelah kita memasukkan alat teknikal, analisa teknikal stokastik dengan menggunakan parameter 533, berarti tool kita untuk menentukan momentum telah siap. Selanjutnya, kita mempersiapkan yang berikut adalah bagaimana kita menentukan arah dari market, arah dari pair yang akan kita tradingkan. Ini penting. Ya, tentunya untuk menentukan arah sudah menjadi lumrah dan biasa, semua bisa melihat saja, yaitu dengan melihat terbentuknya. Kalau misalnya ini tren naik, kita lihat ini arahnya naik, kita bisa menggunakan tren lain, kita bisa menggunakannya hanya dengan melihat candle, yaitu selalu terbentuknya higher low. Kalau untuk tren yang bawah selalu membentuk lower low, ini turun, dan kalau naik membentuk puncak yang lebih tinggi. Kalau yang pengguna-pengguna sistem SMC, ada break of structure dan sebagainya. Kita tidak menggunakan bermacam-macam istilah seperti tersebut yang semakin membingungkan. Kita cukup melihat saja dengan menggunakan MA50 pada time frame 1 menit. Itu kita menggunakan atau menentukan arah tren. Tetapi dengan menggunakan stokastik pun kita sebenarnya telah mempunyai dasar untuk melihat kemana arah trennya. Nah, ini kuncinya. Bagaimana menggunakan stokastik untuk menentukan tren. Disinilah rahasianya keberhasilan menggunakan stokastik. Jadi Anda sangat beruntung dan tepat berada pada channel ini karena di sini Anda bisa mendapatkan rahasia utama dari penggunaan stokastik, yaitu kita mengetahui momentumnya, kapan harga overbought, oversold, dan kemudian kapan harga menemukan momentumnya, serta bagaimana menentukan trennya. Perlu diingat bahwa trading ini adalah satu kesatuan rangkaian dari multi time frame. Kita menggunakan sistem ini, analisanya harus multi time frame, yaitu dari time frame yang besar ke time frame yang kecil. Time frame yang besar untuk kita analisa menentukan arah marketnya. Saat ini marketnya sedang trending ke uptrend ataupun downtrend, kita menggunakannya cukup melihat body candle, dan juga yang menentukannya adalah stochastic. Ya, baik. Karena kita analisanya multi time frame, kita lihat dari pertama. Misalnya kita hari ini akan melihat peluang atau kemungkinan trading kita di pair GBP USD atau British Pounds GU. Kita melihat pada hari Senin hari ini, sudah hari ini saya membuat video ini pada malam hari, tapi ini sudah masuk dini hari, tanggal 24 Juni. Kita melihat secara global trennya di time frame weekly. Nah, pada time frame weekly, jelas candlenya merah. 3 minggu berturut-turut candlenya bearish, merah, menunjukkan adanya tren turun. Dan ini ditunjukkan secara teknikal analisa alat toolnya, yaitu stokastik. Harga telah turun dari titik level 70 atau 80, sudah menembus ke level 50. Artinya secara analisa teknikal trennya turun. Itu arah tren dari mingguan. Tentu kita sebagai trader intraday tidak melakukan trading di time frame weekly. Kita bukanlah swinger. Kita trading intraday. Karena intraday kita melihat lagi ke time frame daily. Di daily pun jelas terlihat marketnya downtrend
1, 2, 3, 4, harganya turun, jelas sekali dilihat dengan mata biasa pun tahu bahwa ini tren turun, apalagi dengan formasi bentuk candlenya bearish semuanya turun dan diperkuat dengan stokastik. Harga berada di level 20 atau 30 dari stokastik. Ini menunjukkan bahwa harga sedang berada pada level terendah. Harga sedang murah-murahnya, harga sedang berada di bawah penjualannya sudah hampir mendekati titik jenuh. Harganya sudah sangat murah. Nah, murah di sini bukan berarti saatnya untuk kita buy. Kalau kita menggunakan teknik biasa, pada saat ini pasti kita mempersiapkan untuk buy, mencari area buy, karena menganggap bahwa oversold. Tapi kita tidak bisa menggunakan seperti itu, karena kita trading sini menggunakan momentum dan melihat ini sebagai arah tren, yang mana pada time frame weekly jelas bahwa ini trennya turun. Kalau time frame besar itu turun atau bearish, kita tidak bisa melawan tren. Kita harus follow tren. Kita lihat lagi, breakdown lagi ke bawah, time frame daily turun. Kita lihat lagi ke time frame H4. Di time frame H4 pun trennya masih turun karena masih berada di bawah level 50. Artinya untuk hari Senin nanti fix kita trading hanya mencari peluang sell, only sell. Kenapa? Karena kita berada pada tren yang turun. Kita akan eksekusinya pada low time frame LTF, yaitu time frame H1, M30 dan M15. Kemudian kita melihat time frame-nya, melihat trennya pada time frame H4, daily dan weekly. Nah, sekarang setelah kita mengetahui time frame, kita mengetahui trennya di time frame yang besar. Misalnya kita masuk ke time frame H4, kita telah melihat bahwa di sini trennya turun. Sekarang kita akan mengukur sejauh mana tren ini akan turun. Nah, inilah sebuah teknik yang selama ini setahu saya dan melihat pemantauan dari berbagai tayangan yang ada, belum dibahas sama sekali tentang bagaimana kita mengukur atau sampai di mana tren itu akan terjadi sehingga bisa menjadi sebuah acuan bagi kita untuk menentukan take profit ataupun stop loss ataupun nanti kita hold posisi berdasarkan arah tren. Dan perlu diingat bahwa teknik menggunakan stokastik ini adalah teknik matematis. Kita melihat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan harga. Ya, setelah kita mengetahui arah trennya turun, kita akan melihat dan menghitung sampai di mana tren itu akan terjadi. Nah, inilah kuncinya. Dicatat baik-baik, di screenshot atau disimpan video ini karena ini akan menjadi sebuah langkah perubahan bagi trading Anda di kemudian hari. Kita akan ukur titik tertingginya, titik tertinggi terdekat dari harga saat ini. Ini adalah swing high tertinggi dari harga saat ini. Di sini kita menjadikan dasar dan kemudian kita akan mengukur sampai di mana harga akan terus sampai. Begini kita menggunakan teknik ini untuk menentukan sampai di mana tren itu dia berjalan. Oke, Nah, kita menggunakan ya seperti ini dan kemudian setelah kita mengetahui ini kita mengukur jaraknya berapa jarak range dari higher ke middle ya sekitar 40 pip 43 pip. Nah, kita akan memasang batasnya juga yang sama 40 sekitar 43 pip. Nah, kita telah mempunyai range untuk trading besok. Kita tahu bahwa harga saat ini sudah oversold dan harga pun telah sampai ke targetnya di time frame H4.
harga telah turun jauh menembus batas supportnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini dari weekly. Kita ingin melihat harga akan sampai di mana. Dari swing high ke swing low kita akan mengukur. Oke, ini warna hijau ini kita time frame H4. Kita akan masuk ke yang warna kuning time frame. Nah, kita ganti warna kuning, ini adalah range pada daily, sehingga kita bisa membedakan area-area daily yang mana dan H4 yang mana. Nah, kita ukur jaraknya, berapa jarak dari swing high ke garis tengah, 207 pip. Nah, kita akan lakukan hal yang sama juga. 207 pip. Iya, sekedar ini. Nah, rekan-rekan GMC Trader, kita telah mempunyai roadmap di time frame daily bahwa harga dari swing high ke garis tengah ditunjukkan dari stokastik dari puncak tertinggi ke level 50, jaraknya seperti ini, dan di sini harga telah menembus level 50 dan menuju ke support. Artinya dalam sistem ini kita menganggap bahwa ini tren turun dan harga akan menuju mentarget sampai ke 12499. Ini adalah target kita untuk hari Senin sampai Selasa pada pair GU USD. Ini disimpan. Kita akan lihat nanti pada hari Senin, Selasa sampai Rabu apakah dia akan sampai ke target sini atau tidak. Seperti itu. Kalau kita sudah mempunyai target di daily seperti ini, maka kita tinggal besok mencari area-area untuk mengambil posisi sell. Kita turun ke time frame yang lebih rendah H4. Di sini batas tertinggi swing high terdekat dan swing low sudah ada. Nah, karena semuanya sudah ada di batasan-batasan maksimal, high di overbought, sini oversold sudah. Artinya pada time frame H4 besok akan terjadi koreksi. Mungkin dia akan naik ataupun dia akan melanjutkan, tetapi kita akan mencari posisi yang paling aman, paling maksimal, yaitu kita menunggu koreksi naik dulu dari H4, baru kita mengambil posisi sell. Artinya kita menunggu stokastik naik menembus level 50 ke level 70, pada saat dia bergerak turun, baru kita ngambil sell. Jadi, kita tetap bisa menggunakan overbought atau oversold di stokastik, tetapi kita menyesuaikannya dengan tren sehingga kita tidak terjebak saat kita mengambil sell pada overbought, ternyata harga terus naik. Atau kita membuat buy pada saat oversold, ternyata harga terus turun. Nah, inilah kunci, inilah rahasia utama dari Holy Trade ini, rekan-rekan GMC Trader. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui ini, kita menanti posisi eksekusi, nanti lihat pada time frame H4 atau H1. Nah, seperti ini. H1 sudah di level overbought. Kita tinggal melihat konfirmasinya di H4. Untuk besok kita eksekusi entry sell menuju ke target di daily, yaitu di 12499. Catat dan kita ingat, ini target kita pada trading hari Senin sampai hari Jumat minggu ini. Baik, kita tinggalkan pair GU atau GBP USD. Kita coba masuk ke gold. Kita coba masuk ke gold USD. Ya, kita masuk ke salah satu broker, misalnya forex.com.
Nah, di sini sudah ada stokastiknya. Kita langsung lihat ke time frame weekly. Di sini jelas sekali trennya turun. Trennya turun, stokastiknya di level 20 ini jelas dan nyata bahwa trennya turun. Kita tidak usah berspekulasi begini-gila, kita lihat saja candlenya merah, bearish, stokastik di level 20, trennya turun. Semudah itu, sesimpel itu menentukan tren dengan menggunakan stokastik. Selanjutnya kita masuk ke time frame daily. Time frame daily, harga tadinya adalah tren naik, uptrend, beberapa hari memang trennya naik, tapi dari bentuk candle sudah membentuk candle bearish dan pada level overbought, candle stokastik telah meninggalkan zona overbought, membentuk pola pemotongan stokastik K dengan stokastik D, yang artinya dia akan melakukan penurunan menuju ke level 50. Di sini kita sudah mempunyai titik pantau bahwa trennya turun untuk besok hari Senin. Tren gold turun, artinya kita hanya mencari posisi-posisi sell. Nah, kita masuk ke time frame H4, jelas sekali dan nyata bahwa trennya turun 4 jam berturut-turut, 2 candle bearish, dikuatkan dengan analisa teknikal menggunakan stokastik, yaitu bearish ini, bearish, trend down, downtrend, artinya kita cuma mencari peluang sell pada hari Senin sampai Selasa ataupun Rabu, kita lihat lagi, tapi yang jelas hari Senin kita hanya mencari peluang sell, yaitu titik-titik entry terbaik untuk mendapatkan profit dari teknik ini. Baik, setelah kita mempunyai dasar tren turun di H4, kita membuat batasan-batasannya seperti tadi, swing high, kemudian kita lihat H4 ini di mana jatuhnya, ya kita lihat H4 di mana level tengahnya. Oke, kita ambil di sini. Nah, jaraknya sekitar 500 pip. Nah, jaraknya 500 pip, kita membuat jarak yang sama sekitar 500 pip juga. Ya, seperti ini. Nanti diukur. Kalau pakai MetaTrader 4 bisa langsung diukur. Oke, sama ya, 500 ya. Nah, dengan cara seperti ini kita telah melihat bahwa pada time frame H4, range atau area target masih berada di 2267. Tetapi tentunya harga tidak drastis bekerja ataupun bergerak sejauh itu, maka kita akan turun lagi ke time frame yang lebih kecil atau H1. Tetapi setidaknya pada time frame H4 kita telah melihat bahwa trennya mengarah down, tren turun. Berarti kita hanya mencari posisi untuk sell di time frame H4. Kita turun lagi ke H1. Nah, pada time frame H1, tren turun dan telah berada jauh di bawah level oversold atau level 20 stokastik yang menandakan bahwa pada time frame H1 akan ada koreksi dulu, koreksi naik ke titik tertingginya, dan kemudian apakah dia akan menjadi sebuah langkah reversal untuk naik lagi atau dia hanya koreksi untuk kemudian dia melanjutkan gerakan turunnya downtrendnya besok hari Senin. Karena itu besok kita trading, kita hanya menunggu pergerakan stokastik pada time frame H1 atau 1 jam untuk melihat arahnya apakah dia akan reversal atau dia akan koreksi saja. Kita lihat itu nanti pada saat real time market sudah buka dan kita akan eksekusi lagi, kita akan mengukur lagi, menganalisa lagi jarak-jarak targetnya seperti ini. Untuk H4 targetnya di 2267. Pada hari ini saya buat tanggal 24 Juni 2024. Dan kalau kita yang scalping di pair gold, maka kita bisa memanfaatkan fluktuasi ini harga dengan menggunakan overbought dan oversold, tetapi tetap mengacu pada tren yang lebih besar, yaitu tren down. Sehingga kita mencari titik aman, kita hanya mengambil posisi sell pada saat harga melakukan koreksi. Baik, demikian rekan-rekan. Ini video pertama, part 1, bagaimana kita melakukan analisa hanya memanfaatkan stokastik, membuat batasan-batasan range trading pada chart,
Dan nantinya kita akan menentukan titik entry-nya di mana. Titik entry-nya kita tidak lagi menggunakan stokastik, tapi kita sudah menggunakan support and resistance serta supply and demand untuk menentukan konfirmasi titik entry pada trading kita. Dan itu kita akan bahas pada video berikutnya, bagian kedua dari video ini. Yang pertama ini adalah dasar-dasar bagaimana kita menggunakan teknik holy trade, yaitu kombinasi dari stokastik dan penggunaan sistem SND dan SNR. Dan video kedua nanti bagaimana kita praktek menggunakan SND dan SNR untuk menentukan zona sell atau zona buy dan konfirmasi eksekusi atau entry sehingga kita mendapatkan sebuah teknik yang akurat dengan profitabilitas yang tinggi, win rate yang tinggi, dan tentunya memiliki hasil yang baik dalam teknik trading kita. Baik, demikian rekan JMC. Jika video ini bermanfaat, tolong di subscribe dan kemudian bisa dibagikan kepada yang lain. Siapa tahu bisa memberikan manfaat juga buat mereka. Dan pastikan Anda mengikuti part 2 dari video ini. Kita akan mengisinya dengan trading live dan juga real trading dari penggunaan teknik ini, serta setiap hari channel ini akan melakukan live trade dengan Anda atau siapa saja yang ingin mengikuti live trade-nya menggunakan Zoom atau Gmeet. Kita trading bareng untuk membuktikan efektivitas dari setup Holy Trade ini. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa besok trading hari Senin.